Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat, sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini kita lanjutkan dari Quran, tapi spesial untuk Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat grade desain Al-Quran yang sudah kita pelajari, di situ ada 5 peristiwa penting sepanjang turunnya Al-Quran. Yang pertama nuzul Quran, yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga hijrah, yang keempat Fathu Makkah, dan yang kelima adalah Haji Wada. 5 peristiwa sebagai milestone-nya sejarah sepanjang turunnya Al-Quran selama Rasulullah hidup. Terus sekalian, kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, itu sebetulnya ada 2 ayat yang berbeda, ada 2 surat yang berbeda. Kalau Isra itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj itu terdapat di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mari kita lihat. Yang pertama Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
Bapak sekalian, mari kita urai ayat ini agar kita paham tentang Isra. Kalimat ini didahului dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Bapak dan Ibu, semua ayatnya diawali dengan kata tasbih atau kemahasucian. Misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku, Maha Suci yang di tangannya kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa ayat ini berisi tentang sesuatu yang suprarasional. Apa itu suprarasional? Suprarasional itu sesuatu yang di luar rasio kita dan mengagumkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu mengagumkan karena Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini bukanlah peristiwa ilmiah, bukan peristiwa yang kaitannya dengan fisika yang rasional, tetapi peristiwa suprarasional yang syarat dengan pelajaran yang rasional. Misalnya, Rasulullah itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu berapa tahun? Semalam. Semalamnya itu berapa jam? Habis maghrib. Habis maghrib apa habis isya? Habis isya sampai subuh. Hatta matla'il fajr gitu. Kalau misalnya itu dilakukan kira-kira habis sholat isya itu ya setelah orang pada tidur lah, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu berapa kilometer? Jakarta Medan. Jakarta Medan 1000. Hampir. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 itu disebut dengan Al-Masjidil Haram. Lalu disebut lagi Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa di dalam surat Al-Isra ayat 1. Itu jumlah ayatnya ada 767. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 767 mil. 767 mil itu sama dengan 1230-an kilometer. Kalau naik pesawat dengan jarak 1200 kilometer kira-kira berapa jam? Kecepatan pesawat itu berapa kilometer per jam? 800-an gitu ya, kilometer per jam. Berarti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat itu berapa jam? Kurang lebih 2 jam atau 1,5 jam. Bolak-balik berarti berapa jam? Gitu kan? Waktu itu sudah ada pesawat atau belum? Transportasinya apa? Onta. Jarak 1200-an kilometer naik onta kira-kira berapa lama? 2 bulan. Itu suprarasional. Tak mungkin. Tapi itu menjadi mungkin karena Rasulullah itu bukan jalan sendiri.
Cina. Kira-kira kalau semua berjalan sampai ke Tegal, itu berapa lama? Tapi semua itu saya bawa tuh, semua ikut mobil saya ya. Saya mau ke Tegal. Dari Tegal kalau dari sini langsung tol, terus gitu turun itu di Brebes Timur, itu kurang lebih 4 jam. Yang tadinya irasional menjadi rasional, kenapa? Karena dia ikut mobil saya, gitu ya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menakjubkan. Peristiwa ini bukan peristiwa ilmiah, tetapi mengandung ajaran ilmiah. Loh, di mana kandungan ajaran ilmiahnya? Bapak dan Ibu, perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa itu perjalanan ilmiah yang mengandung atau syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinyalnya itu ada di situ. Ketika orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah, Madinah, Damaskus itu naik onta, Allah kasih sinyal. Ngapain lu naik onta? Bikinlah transportasi yang lebih cepat. Akhirnya muncul sepeda paling sederhana, sepeda motor, gitu kan. Lalu mobil, kereta cepat, pesawat. Sinyalnya sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Tapi mobil Bapak dan Ibu mereknya dari dunia Islam. Ya ada kan? Motor kita Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda. Itu made in mana? Jepang kan? Mobil kita Toyota, Honda, terus lagi Mazda, Wuling, gitu kan? Mercedes-Benz dari mana? Hatta ketika kita pergi haji naik pesawat, itu yang bikin mana? Perusahaannya Boeing. Kita tidak menangkap sinyal ilmiah itu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ Isra, belum nanti Mi'raj. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, tempat yang terjauh. Baru-baru ini Amerika mengirimkan ilmuwannya dengan pesawat kolak-alik mendekati matahari. Mendekati matahari artinya bukan dekat banget, sehingga itu bisa memotret atau memfilmkan bagaimana matahari itu ternyata sering terjadi letupan. Apakah itu yang melakukan dunia Islam? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu menakjubkan, yang kemudian sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah mukjizat. Tapi bukan berarti kita menyerah dalam itu mukjizat. Kita mesti harus berpikir bahwa dalam mukjizat itu ada sesuatu yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar mukjizat. Mukjizat. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu membaca sejarah Nabi Muhammad, bukunya judulnya Muhammad, yang menulis orang orientalis barat, namanya Martin Lins. Temannya segini. Dia awalnya ingin bercerita tentang Nabi Muhammad yang intinya dia ingin menghina. Maka cerita tentang Nabi Muhammad itu diuraikan
bukan sebagai nabi, tetapi sebagai manusia biasa. Tetapi kemudian di akhir dia menulis buku, dia berpikirlah, orang ini bukan orang sembarangan. Ketika dia mengatakan orang ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang sangat luar biasa. Meskipun dia menulisnya tidak lagi-lagi mukjizat, tapi dia mengagumi sosok Muhammad sehingga dia masuk Islam. Berganti nama dari Martin Lynch, namanya menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Abu Bakar Sirajuddin. Bagus sekali ya. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi bukan berarti setelah kita iman kemudian diam, enggak. Tapi perlu kemudian kita dalami kenapa seperti itu. Misalnya Nabi Musa itu mukjizatnya tongkatnya menjadi ular, gitu kan ya? Tongkatnya menjadi ular. Kenapa mukjizat Nabi Musa itu bukan kitab Taurat? Seperti Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Karena kondisi masyarakatnya saat itu lagi sesuatu yang trending topik itu berarti pokoknya yang lagi viral itu adalah sihir. Sihir kemudian dilawan dengan kitab Taurat, nggak nyambung. Maka sihir harus dilawan dengan mukjizat, yaitu dengan tongkat yang berubah menjadi ular. Lalu tangan kirian dimasukkan ke ketiak, kemudian muncul cahaya. Berarti harus berpikir, kenapa mukjizat itu terjadi? Itulah kenapa kemudian surat-suratnya diawali dengan Subhanalladzi atau Tabarakalladzi. Itu berarti menunjukkan ada peristiwa yang luar biasa. Lalu Asra bi'abdi, yang telah memperjalankan hambanya. Lalu kita bertanya, siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Yang diperjalankan bukan orang biasa saja. Bukan orang yang biasa saja, berarti orang yang luar biasa. Gitu kan? Misalnya di kampus ada mahasiswa yang diberikan beasiswa ke Eropa misalnya. Berarti kan mahasiswa ini berprestasi baru dikirim ke Eropa. Gak mungkin mahasiswa gak berprestasi, suka bolos, nilainya remedial mulu gitu, lalu dikirim ke Eropa, bahasa Inggris saja nggak bisa, itu nggak mungkin. Maka yang di-Isra dan di-Mi'rajkan adalah orang yang luar biasa. Bapak dan Ibu, jangan lupa, setiap nabi itu pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj yang luar biasa sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya dari Muhammad. Hanya dari Muhammad. Saya sudah menjelaskan tahanus belum? Ini kan loncat tidak diloncat Isra Mi'raj. Di Nuzulul Quran sudah bicara tahanus belum? Belum ya? Isra dan Mi'raj itu kalau bahasa sederhananya itu kontemplasi sebetulnya. Nabi Adam itu melakukan Mi'rajnya, Isra-nya, perjalanannya ketika terusir dari surga. Gitu kan? Lalu sepanjang dia itu dalam perjalanan, kemudian sampai Mi'raj bertemu dengan Allah, itu baca doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh juga begitu. Kemudian Nabi Musa, semua itu melakukannya. Tapi Isra dan Mi'raj yang paling istimewa adalah yang dilakukan oleh
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Waktunya malam, siang atau pagi? Kenapa Isra Mi'raj itu waktunya malam? Kenapa nggak siang hari aja gitu? Sepi. Kenapa nggak pagi aja sejuk? Adem. Lailan itu artinya dun atau dulma, malam yang gelap. Makna konotasinya adalah bahwa Rasulullah SAW diisra dan diperajkan pada saat bangsanya dalam kondisi kegelapan atau jahiliyah. Gitu. Oke, kalau saya tanya Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul di tahun keberapa? Tahun berapa? Setelah Rasulullah menjadi Nabi berapa tahun? 3 tahun itu dakwah terbatas. 3 tahun dakwah terbuka, berarti namanya 3 tahun diboikot, gitu ya. Lalu ada Amul Husni, istrinya wafat, pamannya wafat, pergi ke Taif, dilempari. Berarti udah berapa tahun itu? 3, 9. Di tahun ke-10 ya Rasulullah diisra dan Mi'raj. Kenapa bangsa Arab itu dikatakan sebagai bangsa jahiliyah, lailan yang gelap, zulmun? Karena bukan peradabannya, bukan, tapi karena perilakunya gelap. Menyembah patung, minuman keras, judi dan prostitusi dalam kegelapan, dan itu tidak bisa diubah karena sudah menjadi tradisi. Nah, bos sekalian, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, artinya Allah memperjalankan hambanya dari satu tempat ke sebuah tempat yang lain secara horizontal. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baru ibaratnya itu vertikal. Minal Masjidil Haram, naik apa? Naik apa? Burung itu apa? Kuda terbang. Oke, nanti saya jelaskan. Minal Masjidil Haram, al Masjid al Haram. Al Masjid akhir, masjid akhir, tempat untuk bersujud. Al Haram, haram itu artinya bisa suci, gitu, bisa mulia, gitu. Haram juga artinya bisa hukum atau akal. Jadi Rasulullah diisrakan dari rumah akal, gitu, kemana? Ilal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Maqdis, Baitul Maqdis itu artinya suci. Dari rumah akal ke rumah yang suci. Atau kalau disebut dengan Masjidil Aqsa, masjid itu artinya tempat sujud. Aqsa itu artinya Kalau bahasa Arabnya pangkal. Aqsa itu artinya yang terjauh, karena tidak ada masjid lain. Minal Masjidil Haram, dari masjid yang suci, dari masjid yang mulia,
ilal Masjidil Aqsa, ke tempat yang terjauh. Dari rumah akal ke rumah yang suci. Ini tadi. Gitu ya. Ilal Masjidil Aqsa. Lalu Allah menggambarkan alladzi barakna haulahu, di mana Allah memberkahi di sekitarnya. Bahkan di dalam surat Al-Anbiya ini dikatakan ketika Nabi Ibrahim hijrah dari tempat kelahirannya, Nabi Ibrahim itu aslinya mana? Tegalamayung, Namayung. Nabi Ibrahim itu lahirnya di kota Kasdi, itu di Irak Selatan. Lalu pindah ke Babilonia, diajak oleh ayahnya Ibrahim Azza. Karena di tempat kelahirannya bisnis patungnya nggak laku, akhirnya pindah ke Babilonia. Babilonia itu rajanya siapa? Namrus. Namrus itu cicitnya Nabi Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Namrus itu permaisurinya adalah ibunya sendiri. Namrus. Begitu ke Babilonia, kemudian karena penduduknya menyembah berhala, bisnis patungnya Azar melonjak besar. Nabi Ibrahim selalu mengingatkan, wahai ayah, ngapain bikin patung lalu disembah, itu menyesatkan manusia. Kemudian bapaknya mengusir, itu dalam surat Al-Anbiya. Kalau lu gak suka, ya udah lu pergi aja dari sini. Maka setelah peristiwa gagalnya pembakaran Nabi Ibrahim diminta untuk pindah ke Palestina, tempat yang diberkati. Tapi persoalannya, kenapa tempat yang diberkati? Tempat di mana di situ banyak para nabi. Nabi Ibrahim, Ismail lahir di situ. Kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, gitu kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, itu dari situ. Tapi kenapa tanah yang diberkahi, yang ditulis di dalam Al-Quran justru sampai hari ini terjadi konflik yang berkepanjangan? Gitu kan? Oh, ternyata persoalan sekalian ada ego sektoral. Ini masjid, ini the Dome of the Rock. Rasulullah pada saat Mi'raj itu bukan dari Masjidil Aqsa, tapi dari sini, the Dome of the Rock. Israel itu selalu menunjukkan kepada kita yang dimaksud Masjidil Aqsa itu ini, bukan ini. Padahal sesungguhnya Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu di sini. Kenapa? Karena begini sekalian. Sebentar ini dari lapangan. Tapi sekalian, ketika Nabi Sulaiman menjadi nabi dan raja, Nabi Sulaiman itu membangun kuil atau masjid lah, gitu ya. Masjid, tempatnya di mana? Di sini. Kalau menurut saya sebetulnya bukan membangun, tapi memperbaiki atau membangun kembali. Kenapa? Karena masjid itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Oke, kalau saya tanya, duluan mana Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Haram apa Aqsa? Aqsa apa Haram? Wah, bingung ini ya. Nih, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu ada di Mekah.
Yang membangun Ka'bah siapa? Ada Ibrahim, ada malaikat, Adam. Jadi gini ceritanya. Kalau saya baca di buku Historical Ka'bah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermaklumkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat reaksinya gitu, respon. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan khalifah yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Gitu kan? Terus malaikat tidak membalas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup aku bertasbih kepadamu, aku memuji kepadamu? Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka, gue ini lebih tahu daripada lu. Malaikat terkaget-kaget dan merasa bersalah. Akhirnya malaikat bilang, ya Allah, kami bertobat kepadamu. Ajarkan kepada kami bagaimana agar tobat ini bisa diterima. Allah kemudian mengajarkan 4 kalimat sakti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Malaikat lalu bertawaf. Di mana? Di Baitul Maqmur. Tawafnya para malaikat itu namanya Baitul Maqmur, di Arsy. Rumah yang ramai ditawafi oleh malaikat. Dalam sekali tawaf itu 70.000. Setiap malaikat dari 70.000 itu punya anggota 70.000. Berarti 70.000 ditambah 70.000 kali 70.000 banyak sekali. Setelah 7.000 tahun malaikat itu bertawaf dengan membaca apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, baru diterima tobat. 7.000 tahun. Dan kita yang berusia Masya Allah. Maka kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu dibaca oleh kita setiap habis salat. Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? Luar biasa. Setelah itu diberi hukuman, kamu turun ke bumi. Sebelum turun ke bumi, malaikat ini minta izin kepada Allah untuk membangun rumah Allah di muka bumi. Namanya Baitullah, yang kemudian dikenal dengan Ka'bah. Entah bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas kemudian diperbaiki oleh Nabi Adam, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Baru 40 tahun setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak membangun ini Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Jarak antara Nabi Ibrahim itu lahir kira-kira di tahun 1997 sebelum Masehi, atau katakanlah di tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman itu di tahun 800 sebelum Masehi. Berarti jaraknya berapa? 1200 tahun. Berarti memperbaiki. Gitu kan? Memperbaiki. Maka Rasulullah SAW itu diisrakan ke Masjidil Aqsa gitu, agar bisa mengenal sejarah tentang Nabi dan Rasul sebelumnya.
Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika kamu berjuang, ketika kamu mendapati berbagai macam problem dan persoalan, Nabi-Nabi sebelum kamu juga seperti itu. Kalau Nabi Muhammad di 3 tahun pertama itu pengikutnya hanya 14 orang, itu masih lebih baik daripada Nabi Yunus 30 tahun hanya 3 orang. Masih lebih baik daripada Nabi Nuh dakwah 600 tahun hanya 78 orang. Bagus kan? Konflik itu terjadi karena diruntuhan masjid yang sudah dibangun oleh Nabi Sulaiman itu dibangun oleh orang Islam, Masjidil Aqsa namanya. Maka mereka berupaya bagaimana Masjidil Aqsa ini mereka kuasai, gitu kan? Mereka kuasai. Sehingga berita yang sampai kepada kita, mereka menggali. Ini tembok ratapan, ini tembok ratapan. Mereka kalau beribadah ini di sini, ini Masjidil Aqsa. Mereka gali agar ini runtuh, kemudian mereka membangun. Kalau kita lihat makan kuil Sulaiman yang akan dibangun itu megah sekali, tapi mereka belum bisa. Inilah yang diperebutkan beratus-ratus tahun, terjadinya perang salib sampai 8 kali, sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Yerusalem. Ketika ditanya, wahai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada apa dengan Yerusalem? Engkau sampai mendatangkan puluhan ribu pasukan. Dia bilang, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Mau diambil apanya? Gak ada apa-apa. Lalu, kenapa Anda melakukan? Demi kehormatan. Demi kehormatan. Mengenai demi kehormatan kaum muslimin, di mana di situ ada masjid yang suci dan Rasulullah pernah sempat singgah di situ. Bangsa Palestina mempertahankannya. Bahkan kalau kita donasi, kita bilang infak, gitu ya, sedekah, mereka nggak mau. Memangnya gue miskin, memangnya gue kaum duafa, gitu kan? Nggak mau. Nggak mau. Maka ketika kita membantu mereka, namanya bukan infak, namanya bukan sedekah, tapi hadiah. Hadiah. Kenapa kita mesti memberikan hadiah kepada mereka? Kalau kita memberikan hadiah, yang butuh orang yang dihadiahi atau orang yang memberikan hadiah? Orang yang memberikan hadiah. Kenapa? Karena mereka mewakili kita untuk mempertahankan. Hari ini sudah 28.000 bangsa Palestina syahid. Kita nggak bisa bersama. Mereka merasa mulia ketika harus mempertahankan Masjidil Aqsa. Berani kan jamaah sakit bersama? Insya Allah. Gitu kan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perintah Nabi. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Tidak boleh bersusah payah bepergian mengumpulkan duit kecuali untuk pergi ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah sekarang transportasinya apa? Tadi sudah disinggung ya, buron. Nah, ada beberapa hadis sekalian. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Utitu bil buraqi wa wadabatun abyadun tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghl yadau hafirahu inda muntaha tarfihi
Rasulullah itu menggambarkan buruk seekor tunggangan. Seekor tunggangan putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bahu. Ia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Jadi buruk itu kecepatannya sekalian sejauh memandang. Sejauh memandang. Kalau burung itu melihat bulan, pada saat melihat bulan sudah sampai di sana. Artinya transportasi yang digunakan oleh Rasulullah itu adalah transportasi yang kecepatannya kecepatan cahaya. Burung itu artinya barbun, itu kilat. Kilat. Maka media yang digunakan oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj itu adalah kendaraan yang kecepatannya kecepatan cahaya. Oke, sekarang jarak bumi dan matahari itu berapa kilometer? 149,6 juta kilometer. 149,6 juta kilometer, atau kalau dibulatkan itu 150 juta kilometer. Jauh pada kan? Itu jarak ideal antara bumi dan matahari sehingga di bumi itu ada kehidupan. Nah, dari jarak 150 juta kilometer itu, cahaya matahari sampai ke bumi hanya butuh waktu 8 menit. 150 juta kilometer hanya butuh waktu 8 menit. Maka pantas ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang begitu sangat jauh, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Gitu ya? Oke. Ini sama. Ini yang saya jelaskan. Tapi sekalian, orang menggambarkannya yang namanya buruk itu seperti kita itu kuda bersayap, gitu kan? Atau digambarkannya begini. Orang Persia kalau sekalian menggambarkan burung itu adalah seekor hewan manusia atau manusia hewan ya. Karena badannya berbentuk kuda, kepalanya wanita cantik. Ini kalau bapak-bapak yang naik ini nggak mau turun. Ini yang digambarkan oleh orang Persia. Kan Rasulullah hanya mengatakan seekor gitu kan ya. Itu juga untuk mempermudah pada masa itu ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat. Belum kenal itu yang namanya kecepatan cahaya. Belum kenal. Maka sesungguhnya sekalian, kalau saya sering merenung atau sering mengkaji ayat Al-Quran yang kaitannya dengan alam semesta, sebetulnya nih, menurut saya alam semesta ini didesain dengan teknologi. Manusia lagi mencontoh teknologinya Allah. Itu aja dulu. Teknologi. Manusia lagi mencontek teknologinya Allah. Membangun gedung yang tinggi. Allah menciptakan jagat raya ini. Oh, bintang itu ada di atas. Oh, bagaimana caranya kita menempati satu tempat di ketinggian? Bapak Ibu sudah pernah naik ke Burj Al Khalifa? Belum. Nanti saya capek. Burj Al Khalifa atau nginep di Burj Al Arabiyah, hotel yang seperti kapal itu. Sudah pernah belum? Kalau saya sudah pernah tapi nggak bayar sendiri. Waduh, luar
keindahan. Begitu saya check out pagi-pagi, lalu saya tanya sama Mbak Elsa, Pak, berapa sih? 50 juta. Nah, mendingan saya minta mentahnya saja. Jadi teknologinya Allah untuk mengatur alam semesta. Nah, mengatur alam semesta, matahari terbit dari timur tenggelam di barat, atau dengan ilmu purnanya bumi mengitari bumi mengitari matahari, berotasi, berevolusi. Bayangkan itu kalau nggak pakai ilmu pengetahuan dan teknologi nggak mungkin. Maka manusia mencoba. Nah, sekalian. Lalu sampai di Masjidil Aqsa, summa dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rak'atain. Pada saat sholat di dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj itu dimakmumi oleh 125.000 nabi. Loh, emangnya bentuknya fisik? Di situ diceritakan Rasulullah begitu mau takbir itu melihat ke belakang, ternyata begitu banyak nabi dan rasul. Tentu saja bentuknya rohani, gitu ya. Bapak Ibu, kok bisa seperti itu? Ya, karena Rasulullah sudah memasuki bukan dimensi seperti biasanya, tapi dimensinya dimensi di luar dimensi kita. Kalau kita belajar matematika itu, kalau dimensi 1 itu hanya satu sisi. Nih, kita melihatnya satu dimensi. Ini yang begini. Tapi kalau sudah lebih dari 3 dimensi, kita melihatnya dari atas. Maka Masjid As-Sakin itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Itu dimensi yang dialami oleh Nabi. Termasuk Rasulullah kemudian merasakan kehadiran para Nabi dan Rasul. Sholatnya bagaimana? Sholatnya mengikuti Nabi Muhammad. Ada berdiri, ada rukuk, yang tinggal sujud. Sholat yang sempurna. Para Nabi dan Rasul itu sholat juga, tapi dengan cara yang berbeda. Buktinya apa? Coba Nabi Ibrahim doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Gitu kan ya? Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan sholat. Artinya sholat cuma berbeda. Kalau Nabi Daud itu sholatnya duduk sambil membaca hidup. Kitab Zabur itu isinya hidup, kayak nyanyian aja, tapi puji-pujian. Nabi Sulaiman sholatnya berdiri. Maka Nabi Muhammad adalah sholat yang sempurna yang kemudian diikuti oleh Nabi dan Rasul. Nah, setelah sholat kemudian summa kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'i minal khamri wa ina'i minal laban. Kemudian malaikat Jibril memberikan kepada Nabi 2 cawan. Yang pertama anggur, yang pertama itu khamr, yang kedua susu. Lalu Rasulullah memilih susu, bukan khamr. Susu itu enak apa lezat? Itu lambang dunia. Rasulullah meminum air susu saja, umatnya seperti itu. Dalam bermaksiat atau cinta dunia, apalagi kalau Rasulullah minum khamr. Maka Jibril itu bilang, faqala Jibril, ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah. Gitu. Fitrah. Coba ya. Kalau khamr itu bikinnya begitu. Khamr itu yang bikin siapa? Manusia kan? Ya. Kalau susu yang bikin siapa? Allah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu.
nusqikum mimma fi butunihi min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Manusia diberikan air minum yang letaknya antara darah dan kotoran hewan, kemudian diminum. Luar biasa, kamu ciptaan Allah, gitu kan? Lalu sekalian, sana juga di Mi'raj. Dari mana Mi'rajnya? Kalau Isra'nya kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Mi'rajnya itu minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, adanya di sini. Kalau gambarnya gila. Kemudian melewati 7 langit. Gitu kan ya? Sekarang. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada kata as-sama atau as-samawa. Kita menerjemahkannya langit. Lalu kita bilang langit itu berarti itu yang biru. Nah sekarang, Bapak dan Ibu ketika naik pesawat kebetulan di dekat jendela sudah ketinggian 10.000 kaki. Lihat ke atas apa? Biru. Lihat ke samping, tengok ke bawah, biru. Bukan biru. As-samawa yang diartikan langit oleh kita sebetulnya dalam bahasa Al-Quran artinya alam raya. Alam raya. Alam raya. Kata-kata 7 kalau saya pelajari di dalam beberapa kamus bahasa Arab itu artinya bukan 7, tapi tidak terbatas. Kalau kita belajar tentang jagat raya atau alam semesta, itu pertama dari bumi beserta planet yang lain mengelilingi matahari yang kemudian kita kenal dengan solar system. Gitu. Nah ternyata di alam jagat raya ini ada kumpulan solar system namanya galaksi. Galaksi yang sudah ditemukan ada 2 ya, Bima Sakti sama Andromeda. Satu galaksi itu terdiri dari miliaran planet. Itu satu galaksi. Satu galaksi. Maka ketika Allah mengatakan as-sama atau as-samawat, sesungguhnya Allah ingin mengajak kepada kita berpikir makro alam semesta. Begitu Allah menyebutkan al-ard, kita diminta untuk berpikir secara mikro. Untuk mengenal Allah bisa dengan makrokosmos, gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu mikro, bumi, kita jadikan bumi sebagai makronya, maka mikrokosmos adalah diri kita. Coba bayangkan, Bapak dan Ibu sejak saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah gede berapa? Terhitung kan? Tapi secara otomatis Bapak dan Ibu, setiap mata itu akan mengering, kita gede. Siapa yang itu? Kita pernah nggak? Mata kalau agak gede, enggak. Itu mikro. Kalau alam semesta dijadikan makro, buminya mikro. Tapi kalau bumi kita jadikan makro, maka diri kita adalah mikro. Itu as-sama dan al. Ini galaksi terdiri dari berbagai macam miliaran planet. Alladzi khalaqa sab'a samawat, atau mungkin yang dimaksud dengan langit 7 itu adalah planet-planet dalam solar system. Misalnya setelah bumi ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan Pluto dengan jaraknya seperti ini. Saya tidak perlu jelaskan, tapi yang penting ini. Ketika berbicara tentang langit, ternyata Allah setiap hari itu turun ke langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi. Kalau kita lihat nih, bumi itu dilapisi oleh atmosfer, gitu kan ya? Dari
kronosfer, kemudian stratosfer di sini, lalu di atasnya lagi ada mesosfer, kemudian ada yang terakhir itu exosfer. Jadi sekalian, ketinggian 10.000 kaki itu hanya pesawat. Pesawat nggak bisa ke sini. Di atasnya adalah balon. Baru di sini ada meteor. Terus ini pesawat belakang. Ini adalah satelit. Itu di ketinggian 510 km. Itu. Nah, Allah datang ke yang lebih dekat di sini. Kata Nabi Yun, yang ziluruna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Hina yanqa thuluthul lail. Jadi di akhir di sepertiga malam itu fayaqul. Man yad'uni fastajib lahu, fastajib lahu. Wa may yas'alni fa'utiyahu, wa may yastaghfiruni fa'aghfir. Ketika Allah turun ke langit dunia, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, sudah pasti akan aku ampuni. Itu langit dunia. Lalu sekalian, ada fakta yang menarik tentang 7. Yang pertama ada 7 hari, 7 planet, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 warna pelangi, 7 benua, atau 7 komponen atom. Itu memang angka unik. Angka unik 7, yang artinya tidak terbatas maknanya. Hari dua saya sampai ke berapa? 1 JFK. Salah juga. Ketika Allah suka, ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, diceritakan dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian malaikat Jibril itu mengetuk pintu langit pertama. Begitu diketuk, lalu ada yang bertanya, siapa? Aku Jibril. Dengan siapa? Apakah orang ini diizinkan masuk? Iya. Maka disambut oleh Nabi Adam. Adam itu artinya apa? Adam itu artinya apa? Adam itu artinya tanah. Tanah. Juga berarti manusia atau cepat muda. Apa maksud dia di langit pertama itu? Ini pesan spiritual. Pesan spiritual. Kenapa harus ada? Karena di situ ada pesan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum. Pasti. Jadi sekalian, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dari sulalatin min tin, saripati tanah. Saripati tanah itu apa? Air. Maka air itu adalah kehidupan. Padi itu tumbuh karena apa? Air. Rumput itu tumbuh karena apa? Air. Lalu dimakan oleh sapi. Gitu kan ya? Dimakan oleh sapi atau kambing. Padinya kita makan. Daging sapi atau kambingnya kita makan. Tempe itu kedelai tumbuhnya di tanah itu karena ada air dia tumbuh. Maka ketika dicerna oleh tubuh kita, sebagian menjadi energi, sebagian menjadi sel ovum atau sel sperma. Ketika bergabung jadilah manusia. Ketika dia menjadi alaqah, segumpal darah, dia bisa hidup karena ada plasenta. Plasenta itulah media
yang mengantarkan nutrisi dari makanan yang ibu makan, sehingga dari alat itu menjadi segumpal daging, terus menjadi jabang bayi lahir, dibesarkan, dikasih susu ASI oleh ibunya. Dari mana ASI itu? Dari makanan. Lalu dia mulai makan bubur, gitu kan ya? Akhirnya semua dimakan juga. Intinya kita berasal dari tanah. Maka ketika kita masuk ke dalam liang kubur, kita akan terurai kembali sel-selnya yang terdiri jutaan sel akan terurai kembali ke tanah. Maka dari situ sekalian, oh ternyata begitu. Kesadaran itulah yang kemudian menjadikan kita mencari makan hidup, kehidupan sesudah yang perjalanannya jauh lebih panjang daripada kita hidup di dunia. Bekal yang terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Itu pesan spiritual yang kita. Gitu. Lalu setelah bertemu dengan Nabi Adam di langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Artinya apa itu? Yahya artinya apa ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup. Isa dan Nabi Isa artinya hidup juga. Kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan dalam hal ini, bos sekalian? Bahwa sesungguhnya kita hidup itu ada saat ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Nah sekarang ini kehidupan. Dari mana itu kehidupan? Mulainya dari sini. Yang tadi saya jelaskan. Ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh lalu diserap oleh usus halus, kemudian menjadi energi, sebagian itu menjadi sel ovum, sel sperma. Bertemunya di sini. Artinya sekalian bahwa manusia itu diciptakan dari bahan yang sama. Ketika manusia menyadari bahwa kehidupan itu, maka dia kehidupan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang sama. Maka yang muncul adalah perasaan egaliter, persamaan derajat dan hak. Tidak ada bedanya. Tidak ada beda antara presiden dengan rakyat. Gak bakalan ada presiden kalau gak ada rakyatnya. Siapa yang mau pilih? Gitu kan? Ada rakyat kalau gak ada presiden, kacau. Gitu. Ada ustaz, gak ada jamaahnya, gak bermanfaat. Ada jamaah, gak ada ustaznya, gak ada yang membimbing. Gitu kan? Ada dokter, gak ada orang yang sakit, nganggur. Maka sama sebetulnya, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Sehingga dengan menyadari bahwa manusia itu diciptakan dari bahan yang sama, dia tidak lakukan. Tujuannya ada satu dalam kehidupan, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu langit itu berapa? Langit pertama bertemu dengan siapa? Ada. Apa pesannya? Manusia itu diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Ketika ada kesadaran bahwa kita mati, maka perlu bekal untuk kematian, untuk hidup sudah mati. Lalu Yahya dan Aisyah tidak apa? Kehidupan. Kehidupan manusia itu dari sesuatu yang sama, alaqah, gitu ya. Maka dalam kehidupan itu tidak boleh sombong, tapi saling membutuhkan, bahwa kita adalah satu. Tujuannya satu, mengabdi kepada Allah. Lalu langit yang berikutnya Nabi Yusuf. Yusuf itu artinya keindahan. Gitu ya. Hidup itu akan menjadi indah kalau ada iman dan amal soleh. Gitu ya. Hidup itu indah apabila ada
iman dan amal soleh. Kita udah kaya raya, mobilnya berjejer ada 7,5, duitnya berjibu. Tapi untuk diri sendiri itu kekepin tuh, nggak indah. Kayaknya segitu semuanya dikekepin, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, nggak pula mau datang ke masjid As-Sakinah. Di Gardenia ini ada berapa kakak? Ada berapa? 220. Yang muslim lah. Setengahnya. Katakanlah 100. Berarti 100 kakak ya. 100 kakak. Yang datang mewakili. Gitu kan? Saya mengajar di masjid ini tahun juga. Setiap habis ngajar, pengurus masjidnya dikali Ustaz itu doainnya biar jamaah itu hatinya bergerak datang ke masjid. Masjidnya tidak, tapi jamaahnya cuma 5. Maka keindahan itu akan terwujud dalam kehidupan apabila ada iman dan amal soleh. Lalu tadi Idris lagi lupa. Idris itu artinya belajar. Bekalnya takwa, gitu kan ya? Bekalnya takwa. Lalu kehidupannya luar biasa dengan takwa dan amal soleh. Maka Idris itu artinya kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Itu pesannya. Jadi tingkatannya luar biasa juga kagum gitu ya. Kenapa ada dulu, lalu Isa dan Yahya, kemudian Yusuf, kemudian Idris, gitu. Luar biasa. Lalu Nabi Harun itu artinya cinta dan mencintai. Hidup itu kalau tidak ada cinta dan mencintai, tidak akan pernah kita merasakan indah juga. Cinta mencintai dalam keluarga, cinta mencintai dalam lingkungan, cinta mencintai dalam berbangsa dan bernegara, itu menjadi penting. Lalu Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalimullah, bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik antar sesama. Baru puncaknya adalah Nabi Ibrahim sekalian. Nabi Ibrahim itu taqarrub ilallah. Dengan tadi itu dari awal mulai Adam sampai Nabi Musa, apabila itu dilakukan maka dia akan dekat dengan Allah. Maka sekalian, kalau orang sudah seperti itu baru sampai ke Sidratul Muntaha, diizinkan berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, yang pertama kali disampaikan Assalamualaikum, gitu. Salamnya Nabi Muhammad kepada Allah itu yang kita baca ya saat sholat. Gitu. Ada 4 yang Nabi Muhammad sampaikan ke Allah sebagai pujian. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu ya Allah, milikmu ya. Lalu 3 dibalikan oleh Allah kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan keberkahan senantiasa bagimu wahai Nabi. Tapi Rasulullah tidak lupa dengan jamaah as-sakinah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita diberi 1. Semoga kesejahteraan, keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh Allah yang soleh. Begitu Nabi Muhammad mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, apa yang terjadi? Para malaikat yang menyaksikan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, Bapak Ibu
kepengen mi'raj juga seperti itu? Mau kan? Ada nggak pesawat kita sampai ke situ di Munara? Nggak ada. Bahkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani kita itu bisa mi'raj. Apa itu? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bayangkan kita mi'raj sehari 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Mi'raj 5 kali sehari. Maka sekali di dalam teliti Quran yang kita berkaji itu, sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat adalah komunikasi transendental, komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhan. Tidak ada batas. Kenapa ketika kita paham bahwa sholat itu komunikasi, tidak ada batas antara hamba dengan Tuhan, lalu kita harus sholat? Sholatnya cek break. Kalau di rumah mungkin nggak sampai 5 menit sholat subuh. Makanya sholat berjamaah itu menjadi luar biasa. Kenapa? Coba bayangkan, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat kubliyah, zikir, baru sholatnya itu tertata karena ada imamnya. Begitu selesai berzikir, berdoa, mi'raj, berdialog dengan Allah dari mulai takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Takbir itu artinya mengagungkan Allah, memulai dengan mengagungkan Allah. Ihram itu berasal dari kata haram itu tadi. Ketika kita sudah takbir, maka haram berkomunikasi kecuali dengan Allah. Pernah nggak? Dek, angkat laci dek. Allah berada dalam lagu yang sholat. Haram hukumnya berkomunikasi kecuali dengan Allah. Kenapa? Karena kita sedang mi'raj. Itulah Isra dan Mi'raj yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Kalau biasanya saya kalau menjelaskan ini 3 bagian, kita bisa gabung jadi 1. Karena materi kita banyak sekali. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan Isra dan Mi'raj. Nanti saya akan kembali lagi ke Nuzulul Quran. Gitu ya, Nuzulul Quran belum selesai. Mungkin 1 atau 2 kali lagi. Baik, silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang Isra dan Mi'raj. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin saya sampaikan ke jemaah barangkali yang mau bertanya, dipersilakan kita. Silakan. Dan dekat. Ya, itu silakan. Dapatkan mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada beberapa ayat ada disebutkan dengan kata saya dan ada juga dengan kami. Pada saat ada ayat yang disebutkan aku ciptakan jin, kemudian yang lain kami ciptakan manusia. Apakah Allah yang pada saat ada kata-kata kami memang tidak sendirian menciptakan manusia? Terima kasih. Baik. Kalau dalam bahasa Arab itu kadang-kadang Allah menggunakan inna, gitu kan, anak, tapi kadang-kadang nam. Ketika Allah menggunakan kata-kata aku, gitu kan, itu artinya lagi Allah lagi menunjukkan superiornya, itu kekuasaannya, gitu. Lagi menunjukkan kekuasaannya. Artinya ketika dia melakukan, tidak ada yang membantu. Maka sifatnya adalah Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Itu. Jadi lagi menunjukkan superioritas dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Allah menggunakan kata-kata nahnu, itu bukan berarti kemudian bersama-sama, bukan.
andil makhluknya. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran. Itu menunjukkan superioritas, tidak ada yang bisa. Lalu wa inna nahnu nazzalna dzikra wa itu ada sekaligus inna nahnu. Yang pertama sedang menunjukkan superioritas dirinya, yang kedua sedang menunjukkan bahwa ada andil makhluknya untuk menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran sebagai superioritas dirinya, tapi kemudian kita sebagai makhluknya, sebagai hamba yang menjaganya dengan menghafalnya. Gitu ya Pak? Jadi ketika menggunakan inna, itu sedang menunjukkan superioritas dirinya sebagai Tuhan yang tidak butuh bantuan dari orang lain. Tapi ketika menggunakan nahnu, di situ ada andil dari makhluknya. Misalnya tadi menciptakan manusia, Allah ketika menggunakan kata-kata inna berarti Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya yang tidak butuh bantuan orang lain. Tapi ketika menggunakan nahnu berarti ada andil. Menjadi suami istri, gitu kan ya? Kemudian lahir keturunannya, lahir anaknya, lahir cucunya, dan seterusnya. Maka menggunakan kata-kata ada andil. Tapi bukan berarti dengan menggunakan nahnu superioritas Allah itu tercemari oleh makhluknya juga. Gitu ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini, apakah di tengah malam gelap gulita tadi, apakah ruhnya yang perjalanan itu atau dengan fisiknya? Baik. Terima kasih. Ada dua perbedaan pendapat ulama di tafsir. Ada yang mengatakan dengan ruh, itu pendapat yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan ruh, maka memang akan terbebas dari ruang dan waktu. Misalnya saya tanya sama Ibu, Bu, ingat nggak pertama kali Ibu dulu waktu SMA jatuh cinta? Butuh waktu yang panjang nggak? Dalam waktu 0, sekian detik, oh iya saya dulu suka sama dia, tuh cowok yang kumisnya tebal. Langsung balikan itu. Gitu ya. Itu alasannya kenapa Isra itu dengan ruh. Karena dengan ruh itu perjalanannya begitu sangat cepat, tidak butuh ruang dan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh dan fisiknya. Loh, kok bisa? Karena kalimat itu bi'abdihi. Kata-kata abdun itu menunjukkan manusia totalitas antara jasmani dan rohani. Loh, nanti kalau naik itu dengan kecepatan cahaya gimana? Gitu kan? Jawabannya di asro, di perjalanan, bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nggak mungkin, tapi ketika diperjalankan, itu semuanya menjadi serba mungkin bisa. Kenapa? Karena pada saat itulah Rasulullah keluar dari dimensi dirinya menuju dimensi yang berbeda. Gitu ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang rohnya saja, ada yang fisik dan rohnya. Itu tidak menjadi perdebatan kita, tapi yang menjadi keyakinan bahwa ini pasti terjadi. Kenapa? Karena informasinya dari Al-Quran dan kita wajib mempercayai Al-Quran. Gitu ya Bu? Ada lagi? Satu lagi Pak. Stop. Sini Profesor. Tadi itu belum jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda yang hasil dari Isra itu kan dapat sholat itu ya, dari 50 dan terus ada Nabi Musa kan. Kalau ceritakan Ustaz kalian. Oke, baik.
Ketika sampai ke Sidratil Muntaha, oke, saya tanya dulu, mulai kapan sholat itu diwajibkan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin? Sholat itu diwajibkan kepada Nabi dan dianjurkan kepada kaum muslimin itu sejak Rasulullah mendapatkan wahyu. 2 rakaat pagi dan sore. Tapi itu secara de facto. Secara yuridis, sholat itu wajib atas Nabi dan kaum muslimin setelah Isra Mi'raj. Secara de facto sudah sejak Nabi Muhammad itu menjadi dan Rasul. Dan kemudian diajarkan berwudu, diajarkan sholat oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin, sahabat-sahabat awal. Itu secara de facto, secara yuridis pada saat Isra Mi'raj. Jadi ya, lalu ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah diberikan kewajiban sholat 50 waktu. 50 waktu. Lalu ketika turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Musa kan, disuruh bolak-balik, akhirnya sampai menjadi 5. Nah, ngapain Allah udah tahu kalau apa namanya manusia kemampuan umat Nabi Muhammad 5 kali kok 50 kali gitu? Kenapa nggak langsung 5 kali saja? Itu sebetulnya sebagai bentuk ujian kepada Nabi akan ketaatannya gitu. 50 siap gitu kan. Tapi Nabi Musa itu khawatir, jangan-jangan umatku nggak mampu. Coba kalau 50 waktu, kita nggak mungkin 24 jam dibagi 50. Setiap hampir 1 jam kita sholat. Nah terus bagaimana terjadi kantor? Gitu kan? Gitu. Maka itu sebagai bentuk ujian saja kepada Nabi. 50 itu dia mohon, ternyata Nabi itu orangnya sampai kenal. Tapi kemudian 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Gitu. 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Satu hari Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, para sahabat, bagaimana menurut pendapatku kalau rumahku di depannya itu ada sungai lalu kamu mandi 5 kali? Ya bersihlah, gitu kan? Itu sama dengan kita sholat 5 kali sehari. Artinya kita bersih. Selama kita itu tidak berbuat dosa besar, selama kita tidak berdosa dengan sesama manusia, sesungguhnya kita selalu terbersihkan setiap hari. Bersih dari dosa. Cuma kan kadang-kadang kita senang itu ngomongin orang ghibah itu mengasyikkan. Itu yang menjadikan kita kotor. Sesama dengan manusia. Dosa dengan Allah itu mudah. Ketika dosa kecil wudhu hilang, sholat hilang. Kalau dosanya dosa besar, bertaubat, insya Allah Allah pasti akan menerima taubat kita. Jadi kisahnya begitu. 50 menjadi 5. Gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi ini sedikit keluar Pak Ustaz tadi kita bicarakan masalah planet, lalu langit ke-7, atmosfer tata surya. Di akhir ini terdengar ada pendapat Pak Ustaz mengenai FES itu Ustaz, Flat Earth Society, bahwa ada pendapat mengenai bumi itu adalah datar. Bumi itu datar. Ayat mana yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, dan ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa itu bumi itu datar. Karena ada beberapa pendapat dari beberapa ustaz yang menyatakan bahwa dihamparkan, jadi hamparan. Bumi itu adalah hamparan dan itu ada gunung-gunung di situ. Mengenai semuanya itu, ini saat ini mengenal dari kuat-kuat ini Flat Earth Society ini yang menyatakan bahwa bumi
penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian bumi bulan itu sebetulnya gampang kalau kita lagi di perahu, gitu kan? Kalau kita lagi di perahu, itu sudah menunjukkan bumi itu bulan. Oke. Di dalam surat An-Nazi'at nanti coba dibuka. Surat An-Nazi'at. 5 ya. Ayat 5. Iya. Itu proses penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Gitu kan? Masa pertama itu Big Bang. Gitu. Terus sampai kepada di mana bumi kemudian dihamparkan. Jadi maksud dihamparkan itu bukan flat, bukan. Tapi maksudnya bumi itu kemudian ini kalau saya baca tadinya kan bumi itu panggian dalam Al-Quran ada segala sesuatu itu diciptakan dari air. Lalu bumi itu dan langit awalnya adalah satu, kemudian fafatah dalamnya. Ternyata planet pulau-pulau yang sekarang itu adalah hasil dari fasawah itu tadi, menghamparkan gitu. Jadi tadinya itu panggilan satu benua, lalu dia dihamparkan. Kemudian ketika makna dihamparkan itu di dalam langit, awalnya bumi itu tidak ada apa-apanya, panas. Setelah 3 juta tahun baru dia dingin. Lalu Allah menurunkan petir, lalu hujan, baru ada oksigen. Gitu. Ketika ada oksigen, baru fasawah, lalu dihamparkan. Banyak sudah mulai tumbuh-tumbuhan, dihamparkan, kemudian muncul hewan ternak, baru generasi ketiganya adalah manusia. Gitu. Jadi yang dimaksud dihamparkan itu bukan tapi Allah makmurkan bumi itu dengan mulai awal oksigen, lalu tumbuhan, hewan ternak, kemudian manusia. Jadi hamparkan fasawah itu bukan berarti flat, ya. Makna detonasinya memang flat gitu, tapi maksudnya bukan itu. Tapi dimakmurkan bumi itu dengan tumbuhan, hewan ternak, kemudian manusia yang menikmatinya. Lalu Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu maksudnya. Jadi dihamparkan itu bukan makna denotasinya ya, makna hakikinya itu iya memang, tapi makna majasinya bukan itu. Tapi Allah memakmurkan sehingga menjadi luas kan. Coba ketika masih sepi, ya udah kita kayaknya ada di situ aja. Sama ketika kita misalnya di kampung, hijrah pertama kali di Ciputat tahun misalnya 70, udah kayaknya segitu-gitu aja. Tapi ketika dia ingin mulai ada, akhirnya terhamparkan. Maksudnya itu pasal itu maksudnya. Gitu ya, Pak? Siap. Terima kasih, Ustaz. Mungkin cukup, Pak Ustaz. Cukup? Oke. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat dan
Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami, keluarga anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Jadikan anak cucu keturunan kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Curahkan kepada mereka pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Berikan kemampuan untuk dapat meraih cita-citanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang Engkau ridhoi sebagai kami mengabdi kepada. Ya Allah, lindungi kami dari segala bencana, musibah dan